Bismillahirrahmanirrahim. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Baik, santri-santri Ustaz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga santri-santri Ustaz yang di rumah selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, santri-santri Ustaz, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali tentang materi iman. Ya, namun sebelum Ustadz mulai dan Ustadz sampaikan materi apa yang akan antum pelajari hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan yang paling utama adalah Ustadz ingatkan kembali untuk menerapkan adab-adab ketika belajar atau ketika menuntut ilmu. Ya, di antara adab-adab adalah perhatikan Ustadz ketika berbicara dan pandangannya tetap fokus. Gunakan indera antum, ya, indera pendengaran antum, indera penglihatan antum untuk menuntut ilmu. Baik, ista'iddu. Ya, Masya Allah. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa ya. Baik, semua santri diangkat kedua tangannya dan tundukkan pandangannya. Ikuti Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, alhamdulillah min ya rabbil alamin. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran iman pada hari ini ya. Pada kesempatan kali ini ya, bersama dengan Ustadz Misbah, kita akan membahas sebuah hal yang ada pada diri manusia. Kemarin kita sudah membahas tentang fisik ya, sesuatu yang dapat kita lihat secara kasat mata. Maksudnya secara langsung. Oh, itu telinga. Oh, itu mata, seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul sifat. Ada yang tahu sifat itu apa? Nah, jadi sifat itu adalah sesuatu yang tampak pada sesuatu. Apa ya maksudnya ya? Nah, Ustadz berikan contoh kayak gini ya. Karena ini pembahasan manusia, tapi tidak apa-apa Ustadz contohkan dalam sebuah benda.
Ya, jadi sifat itu adalah sesuatu yang tampak baik dari sebuah benda ataupun manusia ataupun makhluk hidup. Seperti itu tuh. Ya, contoh. Ada seseorang yang menciptakan sebuah bangku atau sebuah meja ya. Kita contoh meja. Nah, Ustadz mau tanya, meja itu gunanya untuk apa? Tentu untuk bisa buat belajar, bisa untuk tempat makan. Ya, artinya meja itu digunakan untuk menaruh sesuatu yang bisa dia taruh di atasnya. Seperti itu. Artinya kebutuhan meja, fungsi dari meja itu untuk belajar, ya, membaca buku, kemudian untuk tempat makan atau lain sebagainya. Mungkinkah meja itu bisa digunakan untuk kita naik ke atasnya berdiri, lompat-lompat? Tidak mungkin ya. Karena ya contoh ya, tadi kalau meja belajar maka digunakan untuk belajar. Tidak mungkin digunakan untuk yang kita itu berada di atasnya. Artinya berdiri di atas itu. Apa yang antum lihat? Kalau misalnya teman antum melihat, kalau antum melihat teman antum seperti itu, tentu tidak sopan ya. Nah, itu adalah contoh, berarti sesuatu yang tampak dari benda tersebut. Nah, sekarang sifat yang terdapat dari manusia itu ada dua. Nah, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ya, Allah telah berfirman ya di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, maka Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu yaitu kefasikan dan ketakwaan ya. Jadi Allah tuh telah memberikan kita pilihan ya antara fasik atau takwa. Kita bahas satu persatu ya. Apa ya itu fasik, Ustadz? Nah, jadi yang dimaksud fasik itu adalah sesuatu perbuatan keburukan. Nah, coba sekarang kita bisa melihat kalau misalnya ada seseorang yang melakukan keburukan, apa kita menyenangi atau kita membenci? Tentu kita membencinya ya, kita tidak suka melihat sesuatu keburukan. Begitupun Allah, kalau misalnya ada seseorang yang melakukan keburukan, maka akan dibenci oleh Allah, bahkan akan masuk ke neraka. Karena perbuatan fasik ini akan menarik dia atau menjerumuskan dia dalam dosa, ya, masuk ke lubang dosa sehingga terjun ke dalam neraka. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu adalah ketakwaan. Nah, maksud dari ketakwaan itu adalah dia ya senang berbuat kebaikan, ya berada di atas perintah Allah, senantiasa menjalankan apa yang Allah perintah, kemudian apa yang Rasulullah perintah. Tentu kalau misalnya kita melihat seseorang yang rajin ibadah, berbuat baik kepada teman-temannya, ya, kemudian juga senantiasa menjalankan perintah Allah, tentu kita melihat seseorang yang seperti itu bagaimana perasaannya? Tentu sangat senang ya, begitu indah. Begitupun juga Allah, ketika Allah melihat sifat seseorang yang seperti itu, maka Allah menyukainya sehingga dengan kebaikan itu menyebabkan dia masuk ke surga. Nah, baik santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya kenapa ya masih ada orang yang berbuat kefasikan atau keburukan? Nah, sebabnya itu karena adalah dia tergoda ya dengan hawa nafsunya sendiri, ya keinginannya sendiri, ya, atau digoda oleh setan, oleh bisikan syaitan untuk melakukan kebaikan. Nah, itulah salah satu sebab yang membuat seseorang melakukan keburukan ya. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala sesuatu perbuatan dalam kebaikan atau jalan ketakwaan ini. Ya, bagi kita orang-orang yang sudah belajar, ya, sudah mengetahui bahwa ini yang baik dan ini yang buruk, maka kita kejar, ya, kita kejar yang baik itu, senantiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustadz akan sampaikan beberapa perbuatan
ya atau sifat yang perlu kita lakukan ya agar berada di jalan ketakwaan ini. Ya tadi kan Allah tuh telah memberikan kita ya, mengilhamkan kepada manusia itu ya, jiwa kita, kepada diri kita itu adalah perbuatan kefasikan atau ketakwaan. Nah, berikut beberapa hal yang harus antum lakukan kalau antum ingin berada di jalan ketakwaan. Yang pertama yaitu adalah antum harus memiliki sifat sidik. Apa itu sidik? Ya, sidik itu adalah benar ya atau jujur. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Asy'adi ya, bahwa orang yang memiliki sifat sidik ini adalah dia adalah orang yang jujur ya, baik perkataan, perbuatan, keadaan, dan membenarkan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi jangan sampai antum memiliki sifat yang lawannya dari jujur ini. Ada yang tahu? Yaitu adalah kizib ya. Kizib yaitu adalah berbohong. Karena kalau misalnya antum memiliki sifat berbohong ini, maka akan menutupi kebohongan yang lainnya. Contohnya, misalnya antum diberi tugas oleh ustadz untuk mengerjakan di rumah. Nah, setelah sampai rumah ditanya sama Umi, "Akhi, ada tugas tidak di Kutab?" Nah, antum jawabnya tidak ada. Karena apa? Karena malas. Akhirnya antum berbohong. Kemudian ketika antum sudah masuk Kutab kembali, ditanya sama ustadznya, "Mana tugasnya santri-santri ustadz sekalian? Silahkan dikumpulkan. Sini ustadz koreksi." Dan ternyata karena dia belum mengerjakan tugas, akhirnya dia berbohong. Apa? Tugasnya ketinggalan ustadz, padahal dia tidak mengerjakan. Nah, itulah bahayanya jika seseorang memiliki sifat berbohong. Maka kita diperintahkan untuk jujur ya, seperti itu. Nah, baik, yang kedua yaitu amanah. Apa amanah itu? Amanah adalah dapat dipercaya ya. Ada lawannya dari amanah itu, yaitu khianat, tidak dapat dipercaya. Maksudnya apa ya? Bagaimana kita melaksanakan sebuah kebaikan ketakwaan ini dalam jalan amanah ini. Nah, contohnya ya, misalnya coba Ustadz mau tanya ya, misalnya santri-santri Ustadz yang memiliki seekor kucing, kemudian antum ingin berpergian dan kucing antum dititip ke teman antum. Kira-kira apakah antum membiarkan kucing antum tidak dirawat? Tentu tidak ya. Pasti antum ingin kucing itu diberi makan, kemudian dirawat, seperti itu ya. Sama seperti halnya manusia. Ya, Allah telah menciptakan kita. Nah, Allah tuh ingin kita menjaga apa yang Allah ciptakan ini ya, dengan dijaga kesehatannya, kemudian perkataannya, perbuatannya, agar apa? Agar dapat kita manfaatkan dengan baik ya, tubuh, anggota tubuh, dan segala hal yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah tabligh. Apa itu tabligh? Ya, tabligh itu adalah kita menyampaikan. Yang menyampaikan apa? Menyampaikan kebaikan. Contohnya, misalnya antum sudah mendapatkan ilmu di Kutab adab makan, maka jangan sampai ilmu yang sudah antum pelajari hanya berhenti di diri antum saja, tidak disampaikan kepada teman-teman antum, kepada adik antum, atau kepada keluarga antum. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Ya, fatonah adalah cerdas. Ada lawannya. Lawan dari cerdas apa? Bodoh. Nah, coba Ustaz tanya, cerdas dalam apa ya? Nah, cerdas dalam berpikir ya, dan bersikap. Misalnya, jika ada teman antum yang menghina antum, ya, kira-kira sikap apa yang seharusnya kita perbuat? Nah, ini ada ya, terjadi ya. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Jabir bin Sulaiman, ya, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui apa adanya. Akibat buruk biarlah
yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, dalam wasiat tersebut, ya sikap yang buruk, ya kita tidak boleh membalasnya dengan perbuatan yang sama yang buruk pula. Ya, karena jika kita ikut menghinanya, berarti kita juga melakukan perbuatan yang buruk. Taib, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah beberapa sifat ya yang telah Allah ilhamkan kepada kita, ya, yaitu sifat kefasikan dan ketakwaan. Nah, baik, di sini Ustadz akan simpulkan. Ya, yang pertama, Allah memberitahukan dan memahamkan manusia perbuatan atau sifat buruk serta menghindarinya. Dan Allah pun memberitahukan dan memahamkan manusia perbuatan atau sifat baik serta melakukannya. Kemudian yang kedua, manusia memiliki pilihan untuk mengamalkan sifat baik atau buruk, karena yang baik akan membuat antum mendapat pahala, ya, atau membuahkan pahala, dan sifat buruk akan membuahkan dosa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, Allah Al-Hadi, ya, telah memberikan petunjuk kepada hambanya. Namun banyak diantaranya yang masih melakukan sifat buruk karena manusia mengikuti hawa nafsunya. Itulah yang dapat Ustadz sampaikan, santri-santri Ustadz. Semoga dapat antum fahami, dan tentu yang paling utama besarnya adalah mengamalkan segala ilmu yang sudah antum pelajari hari ini. Ya, baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.